Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas materi tentang ketahanan nasional yang diantaranya kita beranggotakan Lutfi Ropina, saya sendiri, dan Nafis Rizkullah dan Reni Tirtana. Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ancaman tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri. Meskipun demikian, dengan konsepsi-konsepsi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, pemerintah dan tokoh-tokoh kenegaraan, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap tegak berdiri dan berdaulat. Kenyataan ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kompetensi dan kekuatan untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional dalam menghadapi dan menyelesaikan segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang akan datang. Beberapa ahli mendefinisikan konsepsi ketahanan nasional. 1. Suradinata. Ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar dan dalam negeri. 2. Suryo Hadiprojo. Ketahanan nasional terdiri atas keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional juga sejalan dengan kepentingan nasional. 3. GPH S. Suryo Matraman. Ketahanan nasional mengandung lebih dari satu pengertian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Yang keempat, ada Sumarno. Ketahanan nasional adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan dalam kehidupan suatu bangsa. Pada dasarnya, ketahanan nasional merupakan sebuah kompetensi dan kekuatan suatu bangsa dalam menjamin semua aspek kehidupan rakyat. Konsepsi ketahanan nasional. 1. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional negara Indonesia merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan yang berimbang dalam berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Konsepsi ketahanan nasional dapat dijadikan dasar atau landasan dalam pengkajian ketahanan di tingkat daerah sebagai tolak ukur kompetensi dalam pengembangan kemampuan diri bangsa Indonesia secara mikro. 2. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Bela negara tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini dapat diartikan sebagai setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam berbagai usaha bela negara sesuai dengan kompetensi dan serta profesi masing-masing. Peran warga negara dalam bela negara juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya bela negara yang diwujudkan dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan demikian, bela negara merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Asas ketahanan nasional. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan seharusnya dapat berjalan beriringan. Keduanya merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem tata kelola kehidupan nasional. Baik, saya akan menjelaskan poin D, yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Seperti yang kita tahu, ketahanan nasional juga memiliki sifat-sifat tersendiri sebagai guna konsep suatu negara untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan kepribadian bangsa. Adapun sifat-sifat dari ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama ada mandiri. Ketahanan nasional harus memiliki sifat mandiri agar tidak mengalami ketergantungan kepada orang lain dan juga tidak gampang putus asa, supaya untuk menjadikan modal untuk menjalin hubungan dengan pihak luar dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang kedua ada dinamis. Ya, ketahanan nasional memerlukan sifat dinamis karena
Seiring dengan perkembangan zaman, sifat yang sangat fleksibel sangat dibutuhkan untuk ketahanan nasional karena perkembangan zaman ini semakin pesat berkembangnya. Yang ketiga ada kewibawaan. Konsepsi ketahanan nasional di Indonesia yang seimbang menghasilkan karakter yang bagus untuk negara kita. Maka dari itu, semakin meningkatnya ketahanan nasional di negara, semakin meningkat juga kewibawaan ketahanan nasional. Yang keempat yaitu sifat konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional di Indonesia tidak mengedepankan sikap angkuh, monopoli, dan otoriter. Justru kita lebih mengutamakan sifat konsultatif dan juga kerjasama, dan juga saling menghargai dengan bangsa lain berlandaskan kepribadian bangsa. Baik, saya akan menjelaskan poin E, yaitu tujuan dan fungsi ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional seperti yang kita tahu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan selanjutnya, fungsi dari ketahanan nasional dapat pada Sukaya tahun 2000 pada ayat 74-75. Yang pertama fungsinya yaitu doktrin dasar nasional. Di sini ketahanan nasional sangat berperan dalam pemberian pola pikir, pola tindak, dan pola sikap untuk menyatukan langkah bangsa baik interregional, intersektoral maupun multidisiplin. Yang kedua, fungsi dari ketahanan nasional yaitu pola dasar pembangunan. Di sini ketahanan nasional sangat berperan dalam pembangunan nasional yang ada pada Indonesia sebagai pedoman dan petunjuk agar programnya berjalan secara terpadu. Berikutnya yang terakhir, fungsi dari ketahanan nasional sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Oke, selanjutnya ada konsep Astagatera pada ketahanan nasional. Astagatera sendiri yaitu merupakan metode untuk melakukan penanaman dan pengembangan dalam ketahanan nasional. Ada dua unsur, yaitu ada unsur alamiah atau kita sebut Trigatera, dan juga ada unsur sosial atau kita sebut sebagai Pancagatera. Pada unsur alamiah terdapat tiga aspek geografi, aspek demografi, dan aspek sumber daya alam. Aspek geografi yaitu karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan ancaman yang didapat itu berbeda dengan negara lain. Ini membuktikan bahwa aspek geografi sangat penting dalam ketahanan nasional. Yang kedua ada aspek demografi, yaitu masyarakat sebagai penentu tingkat keberhasilan penanaman dan penerapan konsep ketahanan nasional. Maka dari itu pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk ketahanan nasional. Yang berikutnya ada aspek sumber daya alam. Aspek sumber daya alam itu kan merupakan hasil dari anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Aspek ini terdapat dari kekayaan alam atau terdiri atas flora dan fauna. Sifat kekayaannya dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, dan keberadaan kekayaannya ada yang di atmosfer, di muka bumi, dan di dalam muka bumi. Yang berikutnya ada Pancagatera. Pancagatera atau unsur sosial ada ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Untuk ekonomi, saya ambil dua contohnya, yaitu ekonomi dan sosial budaya. Untuk kedua itu, untuk ekonomi, contoh ketahanan nasionalnya yaitu bagaimana masyarakat saling bangun-membangun untuk memperbaiki perekonomian Indonesia guna untuk memperbagus ketahanan nasional. Dan kalau sosial budaya, bagaimana cara pandang masyarakat dalam menyikapi perbedaan budaya, terus dengan cara tetap mensejahterakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Baik, poin selanjutnya ada ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan negara. Yang kedua adalah tantangan, yaitu suatu hal atau upaya yang bertujuan menggugah kemampuan.
Sedangkan hambatan merupakan kegiatan yang dilakukan baik dari luar maupun dari dalam yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif sebuah negara. Nah, selanjutnya poin terakhir adalah gangguan. Gangguan merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam dan dari luar yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara. Nah, selanjutnya selain itu di dalam materi ketahanan nasional juga terdapat analisis sebuah ancamannya, tantangan, hambatan, dan gangguan di Indonesia. Di antaranya yang ke-1, ancaman militer. Ancaman militer merupakan sebuah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, selanjutnya ada ancaman non-militer, di mana ancaman non-militer itu pada hakikatnya adalah ancaman menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Itu menurut Indrawan pada tahun 2015. Nah, selanjutnya ada tantangan di mana poin-poinnya terdapat intervensi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan kriminalitas. Poin pertama ada intervensi. Intervensi merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. Sedangkan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan sikap yang tidak terpuji dan bertanggung jawab karena sangat merugikan masyarakat di sebuah negara. Sedangkan kriminalitas merupakan tindakan yang tidak taat hukum dan membawa dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selanjutnya ada beberapa poin penting di dalam hambatan juga terdapat adanya konflik, eksklusivitas diri atau kelompok, akulturasi budaya, dan terorisme. Poin pertama ada konflik. Dengan adanya konflik pasti akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara dikarenakan berkurangnya jiwa kebersamaan di dalam masyarakat. Poin kedua ada eksklusivitas diri atau kelompok di mana seseorang itu merasa dirinya atau kelompoknya itu lebih baik dari orang lain. Sikap eksklusif yang bersikap a priori ini terdapat kelompok lain dapat mengurangi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Poin selanjutnya ada akulturasi budaya, yaitu masuknya budaya asing ke Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Di antaranya itu adanya pertemuan antara budaya asing dan budaya nasional justru berpotensi menghilangkan budaya nasional atau budaya lokal dan akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya ada terorisme. Terorisme merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab yang bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin terakhir ada gangguan, yaitu gangguan terhadap kedaulatan negara Indonesia bisa saja datang dari luar maupun dari dalam. Di antaranya ada gangguan dari luar negeri dan gangguan dari dalam negeri. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu gangguan dari luar negeri. Gangguan dari luar negeri dapat berupa penjajahan secara terstruktur yang bertujuan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti mencuri kekayaan alam. Contoh gangguan dari luar negeri adalah maraknya pencurian kekayaan alam pada sektor bahari. Pencurian kekayaan alam dari pihak asing dapat mengganggu stabilitas kehidupan di negara Indonesia. Selanjutnya ada gangguan dari dalam negeri, yaitu salah satu gangguan dalam negeri yang dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar, di mana tindakan makar ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggulingkan pemerintahan yang sah, merupakan embrio bagi sebuah perpecahan yang terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan referensi yang saya dapat, di sini saya akan membahas tentang ancaman keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Pulau Sebatik. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 3 ancaman ketahanan nasional yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Di antaranya ketiga ancaman itu ialah ketiga ancaman di bidang pertahanan. Yang kedua, ada ancaman terhadap ekonomi
di mana ini terjadi karena pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat masih bergantung ke Malaysia. Dan ancaman berikutnya adalah ancaman ideologi. Ancaman ideologi ini potensi lunturnya kebanggaan dan nasionalisme terhadap Indonesia di daerah perbatasan masih tinggi. Hal ini tentu saja disebabkan karena tingginya desakan kebutuhan ekonomi yang mendorong para pekerja dari Indonesia untuk berbondong-bondong pindah ke Malaysia, karena secara ekonomi Malaysia lebih menggiurkan dibanding Indonesia. Sehingga banyak orang Indonesia yang berpindah warga negara menjadi warga negara Malaysia. Selanjutnya di sini saya akan membahas solusi, cara atau upaya penanggulangan dari ketiga ancaman tersebut. Solusi yang akan dibahas pertama, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Tentu saja banyak penyelundup dari Malaysia ke Indonesia, khususnya di Pulau Sebatik. Maka dari itu, solusi pertama yaitu adalah pemerintah mengadakan atau membuat kebijakan tentang memutus mata rantai penyelundupan narkoba, yaitu di mana sebagaimana dibahas ditetapkannya kebijakan pemerintah pasal ketentuan pidana tentang tindak pidana penyelundupan narkotika telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 dalam pasal 111 ayat 1. Yang kedua, solusi ancaman di bidang ekonomi di mana penyebabnya kebijakan ekonomi belum sepenuhnya berpihak pada wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, di mana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja masyarakat masih bergantung kepada Malaysia. Solusi yang diadakan oleh pemerintah yaitu pemerintah perlu mengambil kebijakan khusus untuk masyarakat di wilayah perbatasan, misalnya subsidi harga bahan makanan pokok, sehingga masyarakat memilih untuk membeli produk dalam negeri dibanding ke luar negeri atau Malaysia. Di samping itu, kebutuhan tersebut juga membuat masyarakat yang tinggal di perbatasan Pulau Sebatik merasa diperhatikan oleh negaranya sendiri, karena kebutuhan pokoknya pun diperoleh dari negara sendiri. Poin terakhir adalah poin ketiga, di mana ancaman terhadap bidang ideologi ini disebabkan karena adanya masalah kebutuhan hidup yang belum terselesaikan. Maka solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan kebutuhan hidup di wilayah perbatasan sehingga tidak dapat mengikis nasionalisme dan rasa bangga terhadap wilayah Indonesia bagi masyarakat yang di wilayah perbatasan. Dan bila masalah kebutuhan hidupnya sudah teratasi, maka tidak menjadi pendorong para pekerja Indonesia untuk berbondong-bondong pindah ke Malaysia. Karena secara ekonomi, Malaysia lebih menggiurkan dibanding Indonesia. Maka, dapat kami simpulkan dari tiga ancaman tersebut, diperlukannya perencanaan yang matang dan terintegrasi dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan yang dalam praksisnya melibatkan seluruh stakeholder atau instansi pemerintah Indonesia maupun pihak negara tetangga, dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utamanya dalam di wilayah perbatasan. Selain itu, di era kemajuan teknologi informasi yang semakin masif saat ini, maka perlu dirancang suatu model pengamanan perbatasan melalui pemanfaatan teknologi yang berkelindan dengan sistem sosial budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Sekian materi ketahanan nasional yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.